Fase pengasuhan harus sesuai gender, di mana anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya dan anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Nah, kadang-kadang tuh ada yang divorce, tapi ada yang divorce tuh kan ada yang jadi single mom sama single pap. Maka kita tuh harus salut sama mereka tuh, karena mereka tuh menjalani dua peran. Malaikat Jibril lalu mendapat perintah bersama dengan para malaikat penjaga gunung. Jibril menawarkan menggulingkan gunung dan menimpakannya kepada warga Taif. Namun, Rasulullah secara tegas menolak. Rasulullah berharap akan ada keturunan dari masyarakat Taif yang kemudian beriman kepada Allah dan masuk Islam. Luar biasa sih, subhanallah. Nabi kita loh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo gengs, Maniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Oi, ingat ya, di balik kesuksesan pria yang hidupnya sehat terus, rezekinya lancar, terus jalannya dipermudah, ada wanita tulus yang bersujud nggak pernah berhenti mendoakannya. Jadi kalau kamu lagi banyak rezeki, jangan nikah lagi, bahagiain dong istrinya. Gitu. Salam satu rasa, itu Kiwi. Oke, kembali lagi di My Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang, siapa di sini yang banyak dosa? Aku. Rebutan. Aku juga lah. Makanya di video kali ini aku mau ngasih video-video yang bisa menjadi teladan buat kita semua. Ya, seenggaknya berdosa iya, tapi ya kita kurangin dikit-dikit boleh. Oke, penasaran Aku penasaran videonya kayak apa? Langsung aja kita hurain, Koy. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Bau harum apakah itu, wahai Jibril?" Apa tuh? "Itu kuburan wanita solehah bernama Masyitoh," jawab malaikat Jibril. Bernama Masyitoh, jawab Maisitoh Lomania, betul. malaikat Amin. Jibril. Siti Masyitoh adalah pengasuh anak Fir'aun. Ketika menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba Iya. sisirnya terjatuh. Secara refleks Masyitoh mengucapkan nama Allah. Hal itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain selain bapaknya. Fir'aun pun marah karena Masyitoh tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Dia pun dipanggil Fir'aun. Kemudian Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk memasukkan Masyitoh dan anaknya ke dalam minyak yang panas. Ketika Masyitoh dan bayinya akan dimasukkan ke minyak yang panas, tiba-tiba bayi itu bisa bicara. "Jangan takut wahai ibu, karena Allah telah membuka pintu surga untuk kita." Siti Masyitoh dan bayinya pun dimasukkan ke dalam minyak panas dan meninggal dunia dalam keadaan istiqomah di jalan Allah. Ya Allah. Dari Siti Maisitoh kita tuh belajar gitu. Selama ini aku hidup itu kayak iman aku ternyata gak sekuat itu. Saking yakinnya sama Tuhannya, rela. Kita baru kena masalah sedikit aja, goyang bos. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Yang itu juga yang lagi nonton. Itu dia juga lagi ngerasa tuh. Aduh. Meskipun hubungan kita adalah sebuah kesalahan, tapi ketahuilah, kamu adalah dosa yang ikhlas aku pertanggungjawabkan kelak. Segila itu aku mencintaimu. Ayah. Aduh. Sebentar, kamu adalah dosa yang ikhlas aku pertanggungjawabkan kelak. Andai bisa begitu, wahai imamku, ya. Dosamu aja kadang masih banyak, kamu tanggung dosaku. Tapi nggak apa-apa, niatmu bagus. Tanggung semua ya bos. Tanggung semua, wahai imam. Nyamuk, nggak boleh membunuh nyamuk. Tadi maksudnya tunggu dulu gitu kan, gak lihat dulu kan? Enggak. Atau mengajak nyamuk untuk tepuk tangan? Enggak sih, sesungguhnya itu refleks. Dah aku salah lah. Ya Allah, aku salah ya. Enggak lagi. Masya Allah. Enggak sih. Emang tadi kayak refleks itu lihat nyamuk, nepuk. Ntar mah kalau misalnya aku lihat nyamuk, aku doain ya Allah semoga nyamuk itu terbangnya nggak kepeleset, nggak jatuh, gitulah. Kata romantis dari Allah dalam Al-Quran, kau adalah milikku. Letakkan aku dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkan kamu dalam hatiku. Lupakan orang yang membuatmu sakit, aku akan menemanimu setiap saat. Aku akan berlari saat kamu memanggil namaku.
Aku bersumpah mencintaimu dengan cara yang berbeda. Aku tersipu. Aku malu-malu kalau digituin. Iya ya, kenapa aku merasa kesepian? Kenapa aku merasa sendirian? Kalau secinta itu Tuhan berarti. Itu emang kita nggak pernah baca Al-Baqarah. Level tertinggi dari sakinah mawadah warohmah dalam rumah tangga adalah mampu menjaga nama baik pasangan di depan orang tua kandung, tidak mencelaknya, menutupi kekurangannya, bahkan memujinya di depan orang tua sendiri. Itu adalah cara mencintai dan menghargai pasangan paling dalam. Gitu, jangan aib pasangan kita kau sebar di infotainment. Kalau nggak di infotainment kan di story. Biar tetangga pada tahu. Itu. Nah, mulai sekarang tuh kita harus menjaga marwah pasangan kita. Bener kan? Marwah. Marah tidak panggil. Iya. Tapi level tertinggi dari sakinah mawadah warohmah dalam rumah tangga adalah adanya pasangan. Kalau nggak ada pasangan, nggak ada rumah tangga. Marwah siapa yang mau dijaga? Arwah. Aduh. Jadi berikanlah aku pasangan ya Allah. Percakapan suami istri di suatu pagi. Seorang wanita yang baru menikah berkata kepada suaminya, "Mas, kita saling bantu ya. Aku bantu kamu untuk taat kepada ibumu karena surgamu ada padanya. Kamu juga bantu aku untuk taat padamu karena setelah menikah surga itu terletak pada keriduanmu, Mas." Mantap ini. Inilah bau-bau harum surga ini. Kan enak kedengarannya kan? Kayak harmoni gitu. Berumah tangga tuh kayak saling. Dari ini kita belajar bahwa menikah adalah sebuah kerja Sama, bukan kerja lembur. lembur, Rodi. Boleh, nggak apa-apa. Ini kayak Ustadz ngaku. boleh, nggak apa-apa. Nanti dari perbedaan ini nanti kita satukan, ya. Apa yang disatukan? Hasan dan Hussein merasa sedih saat melihat teman-temannya sudah memiliki pakaian baru untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami? Fatimah menjawab, baju kalian masih di tukang jahit. Fatimah menangis karena sebenarnya dia tidak memiliki uang untuk membeli baju lebaran untuk kedua buah hatinya. Tidak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" Orang tersebut menjawab, "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Aku datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Fatimah membukakan pintu dan tampak seseorang membawa sebuah bingkisan kemudian diberikan kepada Fatimah. Betapa senangnya kedua cucu kesayangan Rasulullah itu tatkala keinginan mereka sudah terpenuhi. Namun di dalam hati Fatimah masih penasaran siapakah tukang jahit itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan sang penjaga surga." Begitulah tuh, Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Padahal kalau dari cerita itu, Siti Fatimah itu gak mengucapkan apapun. Dia cuman di dalam hati kayak aduh, gak punya pakaian. Tapi Tuhan itu mendengar. Makanya kita tuh harus jaga hati kita tuh ya, kayak yang baik-baik gitu di sini. Mengucapkan doa itu tuh dari sini juga dari sini. Gitu. Kuasa Tuhan itu ya sebenarnya ya. Kadang hati aku suka masih juli, bengkok gitu. Pantas hidupku bengkok ya. Mendidik anak ala Rasulullah. Oke, gimana nih? Usia 0-6 tahun, didiklah anak seperti seorang raja. Dilayani layaknya seorang raja. Dalam proses ini, fase pengasuhan ibu harus jauh lebih dominan. Oke. Usia 7-14 tahun, didiklah anak seperti seorang tawanan. Ajarkan dia tentang disiplin dan tanggung jawab. Dalam tahap ini, fase pengasuhan harus sesuai gender, di mana anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya dan anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Nah, kadang-kadang tuh ada yang divorce, tapi ada yang divorce kan ada yang jadi single mom sama single pap. Maka kita tuh harus salut sama mereka tuh, karena mereka tuh menjalani dua peran. Oke, ini ke distract guys. Usia 15-21 tahun, didiklah anak seperti seorang sahabat. Dalam tahap ini, fase pengasuhan dibalik. Anak perempuan dekatkan dengan ayahnya, dan anak laki-laki dekatkan dengan ibunya. Usia 21 tahun ke atas, berilah dia kepercayaan dan kebebasan dengan pantauan dan peran orang tua dalam memberikan nasihat dan masukan kepada anak. Oh gitu cara mendidik anak ala
kepala Rasulullah. Tapi kalau dipikir secara logika bener loh ini tuh. Kayak 6 tahun ya dimanjain lah kita. Kalau yang sekarang terjadi kan udah usia 15-21 tahun masih dimanja, masih dijadiin raja. Mau motor apa, mau mobil apa, kalau nggak dikasih ditendang ibunya ada. Ih, nauzubillah Min. Duh, kayak ustad. Artinya aku sekarang udah siap jadi ibu, tahu kan tadi udah baca itu. Kode. Deket-deket, oh kamu Tuhanmu gak usah kode-kodean. Katanya tadi juga di Siti Fatimah ngomong dalam hati udah terkabul. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui. Nabi pun memanggil si pria Badui dan berkata, "Wahai orang Badui, apakah kau ingin kebaikan?" Pria Badui itu pun penasaran. "Kebaikan apa?" Nabi lalu berkata, "Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak sembah selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya." Ia tak mudah percaya meski yang diajak bicara adalah Al-Amin. Ia lantas menanyakan, "Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu?" Tanyanya. "Pohon ini." Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Begitu Pohon? Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib, pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah, kemudian berhenti tepat di hadapan Nabi. Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi 3 kali. Pohon itu pun melakukannya. Ia bersyahadat 3 kali. Setelah itu, Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. Ia menuruti dan berjalan kembali ke tepian lembah. Arab Badui yang menyaksikan begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah dengan mata kepalanya. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat saat itu juga. Beruntung ya, orang-orang di zaman itu tuh bisa langsung menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad. Bisa langsung ketemu, bisa langsung nanya. Perjuangan dakwah Rasulullah di Thaif tidak mudah. Setiap kabilah yang didatangi menolak ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Tak cuma menolak, Rasulullah terus dimaki, dilempari batu, dan dihujat dengan kata-kata kotor. Zaid yang menjadi perisai hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami luka di kepala, sedangkan Rasulullah berdarah di tumitnya. Salah satu pernyataan Rasulullah yang sangat terkenal tentang Taif adalah menolak usulan malaikat Jibril untuk menghancurkan masyarakat Taif waktu itu. Saat Rasulullah mengadukan kegundahannya kepada Allah, malaikat Jibril lalu mendapat perintah bersama dengan para malaikat penjaga gunung. Jibril menawarkan menggulingkan gunung dan menimpakannya kepada warga Taif. Namun, Rasulullah secara tegas menolak. Rasulullah berharap akan ada keturunan dari masyarakat Taif yang kemudian beriman kepada Allah dan masuk Islam. Luar biasa sih, subhanallah. Nabi kita loh. Beliau itu adalah bukti nyata kasih Tuhan, keadilan, kebaikan. Masih difikirin loh nanti anak cucunya loh. Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Ansyar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Gak punya apa-apa masih bisa memberi loh. Keren sih, Nabi Muhammad itu benar-benar sosok mulia yang mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Berbagi. Padahal beliau jatuhnya gak mampu kan saat itu kan. Tapi dia ngomong loh, "Ambillah yang kau mau, hitung sebagai hutangku." Andai itu orang-orang di dunia ini tuh kayak bisa saling memahami gitu. Kalau kayak sekarang kan yang diutangin, semoga semua orang pada kaya ya Allah. Jadi nggak ada yang utang-mengutang itu. Oke, maniak-maniakku sayang, gimana? Ada sedikit perubahan gitu di sini sama di sini? Aku sih ada loh, walaupun ya dikit gitu. Tapi kan sedikit lebih baik daripada tidak, bukan? Kalau aku nonton video ini tuh bener-bener Nabi Muhammad itu mencontohkan kita tentang kepentingan umat di atas segalanya. Itu tuh kayak bukti nyata, contoh sejati dari cinta dan pengorbanan.
Adakah manusia yang bisa seperti itu? Sengaja mendekati? Kalau ada, imami aku. Imami aku lah, please lah. Cewek dek. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Salam satu rasa. Itikiri.